without you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu ucapkan kepada para peserta didik baru SMP Negeri 1 Cicantayan kelas 7 tahun ajaran 2021-2022. Bagaimana kabar kalian semua? Tentu baik-baik saja, bukan? Di tengah pandemi seperti sekarang ini, memang kita harus berpikir positif, tetap optimis, dan selalu bahagia agar imun kita tetap terjaga dan tubuh kita selalu sehat. Sudah siap ya untuk mengikuti MPLS 2021? Baiklah, perkenalkan, nama Ibu Eka Kurnia Juniawati. Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pagi hari ini, Ibu ditugaskan untuk memberikan materi mengenai sekolah ramah anak. Sudah siap ya untuk menyimak materi ini? Apa itu sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah. Jadi konsep sekolah ramah anak di SMP Negeri 1 Cicantayan ini berusaha untuk memenuhi hak dan perlindungan kalian selama 8 jam saat berada di sekolah SMP Negeri 1 Cicantayan. Adapun upaya sekolah ramah anak di SMP Negeri 1 Cicantayan ini untuk menjadikan sekolah bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Atau untuk memudahkan kalian, Ibu buatkan satu jargon barisan. Untuk memudahkannya, kita singkat dengan jargon barisan. Dengan kata lain adalah bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, aman, dan nyaman. Sekarang kita lihat definisi dari sekolah ramah anak. Satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Baiklah, sekarang kita lihat komponen dari sekolah ramah anak. Yang pertama ada kebijakan sekolah ramah anak. Kedua, ada pelaksanaan proses belajar yang ramah anak. Kemudian ada pendidikan dan tenaga kependidikan terlatih, hak-hak anak, dan sekolah ramah anak. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang ramah anak. Ini tidak membahayakan anak, juga mencegah anak agar tidak terjadi kecelakaan. Berikutnya, partisipasi anak. Selanjutnya, partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya, dan alumni. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang tertera di layar. Ada 3 pilar sekolah ramah anak. Di situ bisa kalian lihat ada gambar orang tua, murid, dan sekolah, dan komunikasi. Artinya, ketiga itu tidak akan berjalan baik apabila komunikasi
tidak dilakukan dengan baik, dan tentu saja tidak akan berjalan dengan optimal. Bisa dipahami ya? Baiklah anak-anakku sekalian, masih tetap semangat kan mendengarkan materi MPLS kali ini? Kita lihat tujuan dari sekolah ramah anak. Yang pertama, mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lainnya. Tujuan kedua, mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makanan dan lingkungan yang tidak sehat. Tujuan ketiga, mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam. Tujuan berikutnya adalah mencegah anak menjadi perokok dan pengguna nafsa atau obat-obatan terlarang lainnya. Berikutnya, menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab, dan berkualitas. Di sini barangkali perlu adanya silaturahmi. Tujuan selanjutnya, memudahkan pemantauan kondisi anak selama anak berada di sekolah. Selanjutnya, memudahkan mencapai tujuan pendidikan dan menciptakan lingkungan yang hijau dan tertata. Tujuan selanjutnya yaitu ciri khusus anak menjadi lebih betah di sekolah. Nah, tentu saja betahnya anak di sekolah ini melakukan hal-hal yang bersifat positif. Dan berikutnya adalah anak terbiasa dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Baiklah anak-anakku sekalian, saatnya kita membicarakan mengenai penanganan. Sebagai contoh, ada permasalahan di bidang kesehatan. Misalnya, kalian saat belajar di sekolah merasa sakit. Nah, ini mekanismenya, kalian ini akan ditempatkan di sebuah ruangan khusus, yaitu ruang UKS. Dan kalian akan mendapatkan penanganan secara khusus pula. Bahkan bila perlu, kalian akan dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Nah, tahapan pembentukan persiapan sekolah ramah anak di SMP Negeri 1 Cicantayam ini perlu adanya beberapa persiapan, diantaranya sosialisasi kepada seluruh warga sekolah termasuk orang tua, membentuk tim sekolah ramah anak, konsultasi dengan anak, identifikasi potensi. Adapun perencanaan yang dilakukan di sekolah kita di SMP Negeri 1 Cicantayam ini, pertama adanya penyusunan rencana aksi atau program tahunan. Kemudian merencanakan kesinambungan kebijakan program dan kegiatan yang sudah ada. Nah, adapun program yang sudah ada di sekolah kita itu diantaranya ada program UKS, program Adiwiyata, serta program lainnya. Nah, berikutnya ada perencanaan membuat mekanisme pengaduan. Ya, kalau tadi kita sudah melihat program perencanaan, sekarang kita kepada program pelaksanaan. Nah, bagaimana program pelaksanaan di sekolah kita SMP 1 Cicantayam ini? Pertama adanya melaksanakan rencana aksi atau program sekolah ramah anak tahunan dengan mengoptimalkan semua sumber daya termasuk dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, alumni, dan lain-lainnya. Kedua, melakukan upaya pemenuhan kategori sekolah ramah anak tertinggi. Anak-anakku sekalian, demikianlah tadi materi mengenai sekolah ramah anak. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya ini
mengungkapkan perasaan tentang sekolah ramah anak. Nah, ungkapannya bisa berupa yel-yel terbaik kalian. Nah, yelnya ini boleh kalian buat di TikTok. Nah, tapi kalau yang misalnya tidak terbiasa menggunakan TikTok, bisa kalian ungkapkan melalui tulisan. Tapi yang bisa menggambar, yang jago menggambar, boleh diungkapkan melalui gambar. Atau bahkan bisa gambar dan bisa tulis. Nah, itu ya. Jadi bisa melalui yel terbaik di TikTok. Bisa juga mengenai tulisan. Nah, yang lewat gambar dan tulisan, kamu harus pegang hasil karyamu tadi, lalu dipoto sambil tersenyum dan kirim ke link yang sudah disediakan. Demikian pemaparan sekolah ramah anak. Semoga kita dapat mewujudkan sekolah ramah anak di SMP Negeri 1 Cicantayan. Sekolah ramah anak, anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.